Presiden Joko Widodo menyatakan keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia tidak ada kaitannya dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang terus mendukung Palestina. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo setelah munculnya penolakan terhadap tim sepak bola Israel yang akan berlaga di Indonesia. Apa pula kemudian pemirsa pandangan dari Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia yang juga merupakan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Yusuf Kalla atas polemik ini. Saat ini kita sudah bergabung bersama beliau. Assalamualaikum, selamat petang Pak Yusuf Kalla, selamat berbuka puasa sebelumnya. Ya, Waalaikumsalam, selamat buka puasa juga. Ya. Pak Yusuf Kalla, kalau menurut Bapak apakah sebaiknya langkah ataupun bahasanya beginilah, apakah langkah yang dibuat oleh Pak Jokowi ini sudah tepat menerima tim Israel untuk bertanding di tanah air meskipun kita mendukung kemerdekaan Palestina? Ya, tentu itu yang kita harapkan, bahwa Piala Dunia U20 ini tetap berlangsung karena ini kesempatan yang jarang sekali dan sulit sekali. Belum tentu datang waktu 20-30 tahun yang lagi apabila kita menyelenggarakan sekarang. Karena ini kan menjadi berpiala dunia. Sepak bola ini penting karena ini merupakan suatu olahraga yang paling populer kita dan semua orang suka sepak bola walaupun prestasi kita belum naik, tapi justru itu untuk prestasi naik maka perlu adanya suatu upaya yang besar untuk masyarakat untuk atau apalagi muda untuk jalan sepak bola, ikut dalam sepak bola itu sehingga kita itu masalah pertama sebenarnya bahwa kita setuju kebijakan itu dan kalau setuju pemerintah kan harus konsekuen. Ya yang agak kurang sekali kan beberapa gubernur. Kalau masyarakat sejak dulu begitu. Tapi ini yang saya kira ya dikhawatirkan FIFA ini karena beberapa gubernur bersikap seperti itu berbeda. Karena itu ya tentu pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden dapat memberikan kebijakan instruksi untuk melaksanakan hal tersebut karena sudah disetujui sebelumnya. Pak JK, bagaimana Bapak menilai ketika ada pihak yang mengaitkan bahwa ini bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kalau kita menerima Israel bertanding di tanah air? Bahkan ada juga menyebutkan ini sama saja melegitimasi penjajahan, Pak. Saya kira itu anggapan itu terlalu jauh. Pertama kita lihat dulu tentang apa yang terjadi di Palestina dengan Israel. Konflik antara Palestina dengan Israel itu sudah 75 tahun. Artinya konflik yang menimbulkan peperangan sejak tahun 48 itu sudah terjadi. Kemudian tahun 67, kemudian tahun 71 itu juga terjadi suatu perang besar yang setiap kali terjadi perang. Yang perang itu sebenarnya sebagian besarnya negara-negara Arab sekitar Palestina itu dalam hal ini Mesir, Jordan, Syria itu yang berperang dan itu yang mengalami juga kerugian besar untuk mendukung Palestina itu. Jadi itu yang terjadi. Nah, dalam kondisi dahulu ya tentu sejak dahulu kita mendukung Palestina, kita dukung itu secara politik. Tapi kita hanya bisa berbicara seperti itu, hanya mendukung, mendoakan, dan berdemo. Kita tidak bisa berbuat banyak. Dalam perang kita tidak bisa kirim pasukan, kita tidak kirim senjata, tidak. Kemudian juga setelah itu, sekarang ini perang hampir-hampir tidak mungkin lagi karena kondisi negara-negara Arab juga sudah sangat posisi lemah kayak Syria macam-macam. Di samping itu justru mereka yang dulu perang itu sekarang sudah mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, Mesir, Jordan, Turki sudah punya kedutaan di Tel Aviv. Juga negara-negara Arab sekarang ini Saudi, Uni Emirat, Qatar itu sudah mempunyai hubungan walaupun belum juga kedutaan, tapi hubungan dagang, hubungan kan
langsung sudah mulai terjadi. Jadi mereka juga sudah aman. Karena konflik ini menyebabkan banyak masalah di Timur Tengah. Jadi era sekarang ialah bagaimana menyelesaikan konflik Palestina itu secara damai dengan dialog menuju perdamaian. Nah, karena itulah kita harus mendukung cara itu. Jadi berbeda dengan sikap ada apa yang terjadi pada 50 tahun lalu dengan sekarang ini. Sekarang era bagaimana mendukung perdamaian itu antara dua ini dengan suatu kebijakan dua negara, two state policy. Itu yang sekarang menjadi ini jalan perundingan demi perundingan memang sudah terjadi walaupun belum optimal. Di sini letaknya sebenarnya bagaimana posisi Indonesia sebaiknya. Dalam membantu perdamaian itu, pengalaman saya dalam menyelesaikan perdamaian di banyak tempat. Ya pertama kita harus mengenal kedua belah pihak. Kita berdiri di kedua belah pihak. Jadi kita mengenal mereka. Maka apabila, karena itu kenapa, jadi memang politik sepak bola itu juga tidak, justru ada hubungannya dengan politik di sini dalam Indonesia. Justru karena itu maka dengan mengizinkan Israel ikut dalam dan ini jangan lupa U20 ini Indonesia hanya sebagai tuan rumah, tapi penyelenggaraannya itu oleh FIFA dan kita mengikuti aturan FIFA, kita tidak mengikuti aturan PSSI, aturan Indonesia, aturan FIFA. Jadi karena itu apa yang dibutuhkan FIFA kita harus jalankan secara konsekuen karena itulah janji kita sehingga Indonesia diterima sebagai tuan rumah U20 itu. Jadi justru langkah apabila Israel itu ikut dalam itu justru untuk membantu mempercepat perdamaian antara Palestina dengan Rusia itu di mana Indonesia sebagai negara Israel yang besar itu turut memberikan dukungan untuk perdamaian. Bahwa memang konstitusi kita tidak ada penjajahan di dunia ini. Karena itu upaya kita untuk menyelesaikan penjajahan itu ialah penyelesaian damai. Karena penyelesaian perang tidak bisa sulit diadakan dan tidak mungkin lagi diadakan pada dewasa ini. Jadi cara untuk melaksanakan konstitusi ialah membantu perdamaian. Dan untuk membantu perdamaian kita harus mengenal kedua belah pihak. Tidak mungkin kita membantu perdamaian itu apabila kita hanya sepihak. Itu adalah hukum perdamaian. Dan itu yang harus kita jalankan dewasa ini. Karena kita tidak bisa melakukan perang lagi. Nah, itu masalahnya dewasa ini. Jadi masalahnya membantu kedua pihak lebih dekat untuk melaksanakan perdamaian. Oke. Pak JK, kalau menurut Bapak apakah dengan Israel dan juga Palestina yang tim U20-nya ini katakanlah bertanding di Indonesia, ini bisa mendekatkan mereka seperti yang Pak JK harapkan tadi? Karena kan tidak ada unsur, katakan yang bermain di sana bukan negara. Mereka semuanya sudah ada pertemuan juga. Mereka antara Israel dan Palestina. Ini saya baru minggu lalu mereka mengikuti pertemuan yang difasilitasi oleh Mesir. Dulu difasilitasi oleh Amerika, Norwegia, di Madrid, di Spanyol, juga negara-negara Arab sendiri. Jadi semua negara ikut serta. Bagi kita, apabila kita harus juga memberikan support moral atau juga upaya perdamaian. Saya sendiri ketemu dengan banyak pemimpin Palestina dan pemimpin Israel demi mendorong mereka untuk lebih cepat mengadakan perdamaian itu. Kalau Indonesia tidak menjauhi Israel contohnya dalam hal ini sepak bola ini, maka sulit Indonesia untuk menjadi ikut serta dalam membantu perdamaian itu. Karena kita sudah jelas tidak mau mengenal Palestina. Itulah arti kata membantu mereka untuk lebih dekat perdamaian itu. Baik. Terima kasih banyak Bapak Yusuf Kalla sudah berkenan bergabung di Kabar Petang.